Satu, dua, tiga. Oke. Sudah jelas. Sama ya? Sama masyarakat. Siapa yang mau gantiin Gibran jadi Wapres? Gampang ya, banyak betul kan? Yang punya potensi, punya CR utama di DPR. Aduh, Bung Rocky ini main ganti-ganti aja. Soalnya apa yang dikatakan oleh Bung Rocky selalu menjadi kenyataan. Kalau saya pribadi sih, mungkin seluruh rakyat Indonesia pun sepakat. Siapapun yang akan menggantikan Gibran sebagai wakil presiden, syaratnya satu, yaitu memiliki ijazah yang jelas. Mas Wapres. Negara harus hadir, jangan hanya backup perusahaan besar. Kita pengen warga terlindungi, warga lokal, tokoh adat, tokoh masyarakat jangan sampai tersingkirkan karena ada pemodal besar. Udah lebih. Pernyataan Mas Wapres di Kabupaten Karo tanggal 29 Agustus kemarin. Dia bilang katanya negara harus hadir untuk rakyatnya. Jangan hanya hadir untuk para pemodal besar, oligarki. Bener gak? Yang akhirnya menyingkirkan hak-hak tanah adat, tokoh ulama, masyarakat kecil. Bener gak? Gue cari-cari literasinya, men. Kalau ini diarahin ke Pak Prabowo sebagai presiden, nggak mungkin. Pak Prabowo kemarin ngeluarin perpres terkait pembatalan proyek PSN di Rempang, Ekopark, PIK 2, bener kagak? Iya kan? Tapi gue dapat data bahwa di eranya Pak Jokowi, bapaknya Mas Wapres, itu hak-hak tanah adat, bahkan Rempang, lu tahu kan kondisinya kayak apa waktu itu, nenek-nenek dikriminalisasi segala macem, tanah-tanah adat di Papua semua segala macam. Berarti sekarang Mas Wapres nyerang bapaknya, idola gue, men, Jokowi. Berarti kita sekarang punya Wapres yang durhaka sama bapaknya. Bapaknya dijelek-jelekin, men, depan umum. Bener gak? Sebuah dokumen pribadi, apalagi yang dimiliki orang sekelas wakil presiden yang juga anak presiden, kok ya bisa diragukan? Loh, ini orang gere loh ini. Bukan sesuatu yang sepele kalau sampai orang nomor 2 di Indonesia itu diragukan ijazahnya. Ini semacam batas kepercayaan rakyat pada keluarga Jokowi. Beneran setipis tisu dibelah 7 aja, atau malah sebesar jembatan Sirotol Mustaqim gitu loh. Tipis, seolah-olah apa saja yang ada pada mereka itu hanya bisa memberi beban berat, tidak malah memberi beban ringan pada bangsa ini. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk berkaca. Ngilo gitu dewe-dewe lah, dalam hidup itu mesti hati-hati. Lo sekelas jabatan presiden dan wapres iso dionyo-nyo masalah individu itu, Pak, kebangetan itu. Tetapi kita harus tahu bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api gitu. Mereka yang menggugat rasa geleme dhewe ujug-ujug gugat, pasti dia punya bukti-bukti awal untuk menggugat sebuah permasalahan, termasuk ijazahnya Jokowi. Lu sang bapak usai menjabat baru diributkan, anak menjabat setahun yurung genep, memunculkan keributan juga ini. Ini sejarah Indonesia yang paling kelam seumur hidup begawan ini. Mungkin malah rung menjabat wis eneng umyak deh. Ya dulu sudah ada umyak. Kita jadi kayak membayangkan seorang perempuan mengandung ning rung proses nikah. Iya tak umyak. Anak lagi neng weteng aja masih dalam kandungan, wis gegeri keluarga. Dia saat Gibran jadi calon wali kota, kan ya wis gawe PDIP Solo sempat gegeran tuh. Politisi-politisi di Indonesia itu justru sangat rentan setelah dia lengser dari masa jabatannya. Kang Emil, dulu itu terkenal dan menjadi fenomena di Indonesia. Setelah lengser, diserang habis-habisan, diungkap
aib-aibnya. Kemudian Pak Jokowi juga seperti itu. Kemudian kita lihat pejabat-pejabat justru rentan setelah beliau itu lengser. Iya kan? Nah, makanya Pak Gibran itu nampaknya juga untuk mengantisipasi hal seperti itu. Biar aibnya tidak dibongkar, mungkin biar aib presiden masa lalunya mungkin agar tidak terbongkar, agar cerita-cerita tidak wajar di belakangnya itu tidak terlihat, maka beliau disimpan di situ. Jokowi, entah bagaimana mungkin ada dosa di belakangnya, kita nggak tahu, ada tindakan-tindakan dan keperluan-keperluan yang tidak wajar di masa lalu, sehingga berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana caranya? Menitipkan Pak Gibran untuk diasuh sama Pak Prabowo. Mbak Puan dapat tugas dari Presiden untuk membahas RUU perampasan aset sekaligus menjawab aspirasi masyarakat dan mereformasi DPR. Sedangkan AHY sering ditugaskan oleh Presiden sambut tamu negara dan sekaligus kunjungan ke luar negeri. Sedangkan Gibran mendapatkan arahan dari Presiden untuk ikut ronda malam terkait stabilitas keamanan. Aduh, apa sekali bangsa ini. Mahal-mahal menggaji wakil presiden, tapi tugasnya sekelas RT. Pada 31 Agustus 2025 kemarin kan Prabowo Subianto ini kan tampil serius ya di hadapan publik. Jadi bersama para ketua umum partai, beliau menyampaikan pidato yang penting di tengah situasi politik dan keamanan yang saat ini sedang hangat ya. Jadi aksi unjuk rasa besar terjadi di berbagai kota, bahkan disertai penjarahan dan potensi kerusuhan massal. Nah, seharusnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar ya, acara sepenting ini kan juga dihadiri Wakil Presiden. Tapi kursi Wakil Presiden sepertinya kosong. Nah, di hari yang sama, ini Wakil Presidennya kan justru memilih bertemu dengan 8 orang yang disebut sebagai perwakilan ojek online ya. Pertemuan ini kan menuai komentar beragam ya dari... Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik. Jadi kali ini teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, di sini disampaikan inilah ciri khas kalau ternakan gak lulus ujian, bikin malu anak bangsa dan negeri kita ini. Jadi kasihan Gibran jadi tumbal ambisi orang tuanya. Jadi di sini teman-teman, si Gibran harus segera dimakzulkan, tidak pantas jadi wapres ataupun wakil presiden negara Republik Indonesia. Jadi di sini teman-teman diteruskan, tidak mungkin malu karena sengaja untuk bikin gaduh negara kita ini. Jadi wapres yang tidak berfungsi. Nah, di sini teman-teman, setiap pidato ya, kok kayak orang lagi bangun tidur yang roh ataupun rohnya belum ngumpul semua cingklu-cinglu, nggak ada kualitasnya sama sekali. Jadi teman-teman, wapres terburuk dalam sejarah dan wapres terbodoh dalam sejarah. Dipikir negara ini punya bapaknya, memimpin untuk mainan, sadar. Gak kamu Gibran, kalau gak mampu jangan dipaksakan, mundur saja. Jadi teman-teman, wapres kok beli bijan harus dibohong sepasar bagikan ke semua di sekitar. Jadi di sini teman-teman disampaikan itu wapres dari kampanye sampai sekarang cuma bisa bagi-bagi susu, kue, pakai sarung tangan, gak bisa jawab pertanyaan dari masyarakat yang hadir, gak bisa. Jadi teman-teman diteruskan, Gibran sebaiknya mundurkan, tidak lebih memalukan. Jadi mana termu nggak ada komen apa sudah mengakui kalau junjungannya hanya pelongo-pelongo dan nabrak konstitusi, digendong bapaknya ya, dibuka pintu oleh bapaknya, pamannya, angel-angel mau jadi negara kayak apa Indonesia kalau dia yang pimpin, ditinggalin utang bapaknya kayak gunung 10 tahun, koruptor dikasih ruang untuk maling. Nah sekarang terbongkar malingnya hadeh. Jadi teman-teman, Jokowi, Gibran, KPU harus dan wajib dinepalkan, pasti semua harus selesai, pahamkan. Jadi teman-teman, waduh kasihan banget bangsa Indonesia sebesar ini dipimpin wapres ijazah gak jelas alias pelongo-pelongo. Jadi terbukti ucapan Pak Mahfud Gibran jadi bahan olok-olokan sepanjang hidupnya. Jadi kenapa ya? Kok dipaksakan oleh orang tuanya, kasihan jadi korban bully dia. Jadi teman-teman diteruskan di sini, masih waktunya main game, dipaksa jadi wapres, maksa dan ambisi banget bapaknya gak tahu malu. Jadi pidato saja
gak jelas wapres anaknya Pak Mukid, kasihan anaknya jadi pelaksana, jadi wapres yang gak jelas, gak berhasil dan gak masuk akal. Jadi teman-teman, di sini diteruskan Gibran ini bisa mengukur diri enggak sih bahwa Anda itu tidak punya kemampuan. Rakyat malu punya wapres seperti seorang Gibran ini. Jadi netizen wajar kritik kepada Republik Indonesia, karena rakyat tidak mampu apapun, tidak mau punya pemimpin yang selalu tidak bisa menjawab setiap pertanyaan warga negara ataupun para TNI dan semua rakyat pada hal yang dipertanyakan warga itu teramat penting bagi keselamatan warga. Kami rakyat sangat kecewa bahwa kami punya wapres yang tidak ada fungsi. Selain pencitraan, tidak ada lagi kinerja. Kasihan Bapak Prabowo, cuma AHY yang sering menantau Bapak Prabowo. Jadi teman-teman, diteruskan di sini, siapa yang mendatangkan mereka, apalagi dengan karpet merah PSN berdalih investasi, siapa percaya bisa hati dan yang diucapkan tidak sesuai. Jadi teman-teman, diteruskan di sini, gimana kalau Ibu Ri dan istrinya mendengar melihat video ini, hilang sudah harga dirinya, duit tas mewah gak ada artinya jika hidup terhina dibully rakyat sendiri. Jadi kerja wapres cuma keluyuran. Nah, diteruskan di sini teman-teman, memang yang seperti itulah yang bisa Gibran lakukan kalau ada tamu negara tidak dipercaya oleh para Prabowo karena kemampuannya tidak ada, yang bisa Gibran ngumpul tukang ojek palsu. Ya, diteruskan di sini teman-teman, aduh Gibran udah mundurkan diri saja daripada oleh masyarakat di demo suruh kamu mundur, tapi lumayanlah kalau buat mimpin hancip mah. Jadi teman-teman, Prabowo tidak bisa melengsarkan rakyat, yang akan melengsarkan hanya buat malu negara dan di mata rakyat, mata dunia, dan PBB anak autis kalau dijadikan wayang demi kekuasaan bapaknya. Jadi borong-borong pakai uang rakyat, sungguh memalukan punya wapres model gini, biasanya cuma pencitraan. Diteruskan di sini teman-teman, dikatakan di sini lebih baik menjadi orang terhormat walaupun tidak jadi apa-apa, kumbang tai keluyuran di pasar. Jadi wapres terbaik sepanjang zaman menurut Monyet. Nah, di sini teman-teman, makanya rakyat Indonesia untuk kedepannya harus benar-benar jeli dalam memilih pemimpin. Jangan asal senang kepada orangnya, tapi kinerjanya dipertanyakan ya. Jadi di sini teman-teman, jangan salah itu satrap peningit langi, nyamar pura-pura, plong-plong aslinya lengop. Jadi teman-teman, Gibran lebih baik mundur dengan legowo, lebih terhormat daripada kamu diejek-ejek terus karena kekuranganmu untuk menjabat sebagai orang nomor 2 di Republik ini tahun 2029. Persiapkan diri di Pilpres nantinya. Jadi seperti yang tidak ada orang pintar lagi di negeri ini, sampai dia jadi pejabat, gimana mau menuju Indonesia emas ini sih buat rakyat Indonesia cemas. Jadi teman-teman, pengorbanan seorang ayah walau anaknya tidak tahu punya kepintaran dan wawasan demi memperpanjang kekuasaan, ya tega nubalin anaknya tuh di semua orang rakyat. Nah, di sini teman-teman diteruskan kenapa ya negara yang sebesar Indonesia bisa dengan segudang permasalahan yang harus dihadapi, tapi pemilu yang menghabiskan uang triliunan, hasil yang jadi wakil presiden seperti ini. Jadi teman-teman, kalau melamar CPNS saja harus menunjukkan ijazah yang asli, mestinya maunya pres ataupun wapres yang harus sama terbuka, itu baru adil. Nah, terbukti gak sesuai, ya mundur Thomas Gibran. Jadi di sini teman-teman disampaikan rawan keamanan bukan salah rakyat, tapi salah pemimpin ataupun pejabat karena tidak ada keadilan, termasuk aparat keamanan yang bikin rakyat sakit hati karena dibikin aturan-aturan konyol. Jadi sumber kekacauan semua berawal dari pihak pemerintah pusat dan daerah. Rakyat jadi jengkel, maka timbullah bermacam-macam kejahatan. Keinginan pemerintah negara ingin luas, rakyat ingin banyak tapi enggak sanggup ngurus. Jadi teman-teman, ayo Pak Prabowo, kami sudah tidak sabar ingin segera melihat Gibran dimakzulkan. Jadi pemimpin adalah cerminan rakyatnya, yang dipilih kayak gitu ya, gimana dengan yang milih. Jadi serahkanlah urusanmu sesuai dengan kemampuannya, karena bila diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Jadi teman-teman perlu dites apa kena narkoba dari segi mata dan omongannya aja suka gak jelas, rakyat memantau ya. Jadi teman-teman, baru Gibran wapres yang tidak berbobot dan bikin malu Indonesia, wajib dimakzulkan Gibran dan adili Jokowi segera. Ya, banyak sudah kerusakan negara kita ini. Jadi wapresnya kalau ngomong mikirnya panjang banget sambil mengingat catatannya apa ya.
Jadi teman-teman, di sini baru kali ini ya kita punya wapres yang sedemikian rupa jadi buah bibir kita. Jadi betul sekali KPU Jokowi harus dibuat seperti Nepal. Jadi sekali-kali Gibran harus diberi tanggung jawab untuk kunjungan kenegaraan, jangan diwakili oleh AHY terus, karena itu bukan tugas AHY ya. AHY sudah punya tugas sendirian dan itu tanggung jawab wapres. Fungsi wapres kan untuk mewakili apabila presiden berhalangan hadir, ya biar aja tahu seperti apa kualitas dan kapasitas dalam menghadapi tamu kenegaraan ataupun tamu dari asing. Ya, teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.